Suami preman ternyata sultan. Bab 389. Oh, iya. Safina tersenyum canggung. Lalu mulai menarik selimut sampai ke D4D. Mendatangkan rasa hangat di tengah-tengah ketegangan. Keduanya sama-sama kesusahan untuk memejamkan mata, tapi tak ada yang bersuara. Tak ada juga yang bergerak. Suasana kamar itu begitu hening. Sunyi dan sepi. Semakin malam, udara puncak semakin dingin. Aldi yang merasakan itu, menarik selimut yang semula hanya sebatas perut menjadi sebatas leher. Hih, dingin, keluhnya pelan. Apalagi di luar, hujan rintik-rintik mulai menuruni bumi. Bukan hanya Aldi yang merasakan cuaca kian dingin, tapi juga Safina. Terlebih piyama yang dikenakannya memang lumayan tipis. Hingga ia berkali-kali mengusap lengannya sendiri. Safina, Aldi menyeru begitu pelan. Belum tidur. Lanjutnya melihat tangan Safina yang tak mau diam. Belum. Safina menjawab tak kalah pelan. Tanpa menoleh. Sibuk menata perasaannya yang tak karuan. Entah mendapatkan keberanian dari mana, Aldi tiba-tiba mendekat. Menarik tubuh sang istri agar lebih dekat dengan dirinya. Mengikis jarak yang semula ada hingga kini tiada. Aku kedinginan, kata Aldi sembari memeluk tubuh istrinya itu. Safina seketika membeku. Matanya melebar dengan jantung terasa lompat dari tempatnya. Apalagi saat kepalanya menunduk sedikit, melihat tangan sang suami sudah melingkar erat di pinggangnya. Tanpa jarak, merapat dan hangat. Untuk sesaat, bumi terasa berhenti berotasi. Safina masih ragu apa yang dialaminya nyata atau hanya sebatas mimpi. Yang jelas, rasa grogi dan tegang itu benar-benar sangat kuat sekarang. Sampai-sampai wanita yang belum pernah bersentuhan dengan laki-laki itu lupa caranya bernapas. Ingin sekali Safina mencubit pipinya sendiri. Untuk menyadarkan dirinya dari hal yang masih dianggapnya mimpi. Sayangnya, untuk bergerak sedikit saja, ia merasa tak memiliki energi. Saking shock dengan apa yang dialami. Safina. Suara Aldi yang pelan dan hanya serupa bisikan itu, barulah membuat Safina sadar jika apa yang terjadi memang nyata adanya. Maaf aku lancang. Apa kamu gak keberatan? Lanjut Aldi begitu pelan. Tentu karena ia pun mati-matian meredakan gemuruh di D4D-nya. Safina semakin membeku. Pertanyaan Aldi membuatnya merasa kebingungan untuk memberi jawaban. Sebagai jalan pintas, Safina hanya bisa menggeleng. Aldi tersenyum. Kepalanya ia tenggelamkan di helaian rambut panjang sang istri. Menghirup aroma sampo yang wanginya memabukkan. Dengan tangan tetap melingkari tubuh ramping istrinya itu. Mata Safina terpejam kuat. Jantungnya semakin lama semakin terasa berkejaran. Jangankan untuk tidur, untuk bisa bernapas normal saja dia belum mampu. Safina bahagia, tapi juga takut. Dia belum berpengalaman dan juga belum siap untuk hal yang lebih dari itu. Apa kamu takut? Aldi bertanya seolah mengerti perasaan Safina. Sedikit. Irit sekali suara yang dikeluarkan istrinya itu. Itu pun dipaksakan. Jangan takut. Aku gak akan menyakitimu. Aku juga gak akan macam-macam. Aku cuma ingin memelukmu. Sekali saja. Malam ini saja. Apa kamu keberatan? Tukas Aldi. Kenapa harus keberatan? Mas halal melakukannya, jawab Safina tanpa keraguan. Meski harus berjuang untuk mengeluarkan suaranya. Syukurlah. Aku takut kamu tidak nyaman, balas Aldi. Sekarang tidurlah. Tidur yang nyenyak. Di sini. Tetap dalam pelukanku. Hati Safina menghangat. Bibirnya kembali melengkungkan senyuman. Bahagia, nyaman, juga tenang. Setelah sekian puluh menit berperang dengan perasaannya sendiri, Safina akhirnya bisa tertidur juga. Tarikan napasnya mulai normal dengan wajah begitu tenang. Begitupun Aldi. Dia juga ikut tertidur. Tangannya tak bergeser sedikit pun dari tubuh sang istri. Tetap mendekap seolah mencari kehangatan. Waktu terus bergulir. Suasana villa benar-benar sepi. Tak terdengar suara apapun.
Kecuali suara hewan-hewan malam di luar sana seperti jangkrik dan semacamnya. Para penghuninya telah terlelap semua di kamarnya masing-masing. 3. Pagi hampir menyapa. Lamnat-lamat suara orang mengaji mulai terdengar. Meski sangat samar, namun, suara itu sudah cukup membuat mata Aldi terbuka. La sempat tersentak saat menyadari keberadaan Safina di hadapannya yang teramat sangat dekat. Bahkan kini bukan hanya dirinya yang memeluk Safina, tapi Safina pun melakukan hal yang sama. Memeluk sang suami dalam tidur lelapnya. Aldi kemudian mengulum senyum, menatap paras teduh istrinya dari jarak beberapa inci saja. Entah kenapa, Aldi merasa, semakin dilihat-lihat, istrinya itu terlihat semakin cantik dan menarik. Bukan hanya parasnya saja yang membuat hati Aldi mulai tertaut perlahan. Tapi sikap dan laku sang istri yang begitu baik dan santun, tenang dalam setiap situasi. Tak pernah marah dan senantiasa menenteramkan. Mata Aldi terus saja memandangi sang istri, sembari menunggu azan subuh yang akan segera berkumandang. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada bibir Safina. Bibir yang tanpa sapuan lipstik pun tetap terlihat indah dan menarik. Dulu, saat berpacaran dengan Kania, mantan kekasihnya itu pernah mencoba mengecup bibirnya diam-diam. Namun, Aldi yang menyadarinya buru-buru memundurkan badan. "Kenapa sih, Di? Gitu doang takut banget," protes Kania dengan mata mendelik kesal. "Kita belum halal loh." "Dosa. Aku takut kebablasan," jawab Aldi apa adanya. "Cek, dosa tuh kalau sampai bunting," oceh Kania. "Hamil gak hamil tetap dosa," timpal Aldi. "Iya deh iya. Lama-lama aku berasa pacaran sama Ustadz tahu gak? Ini gak boleh itu gak boleh. Lagi enak-enaknya istirahat malah diajak salat. Lagi tanggung-tanggungnya diajak salat lagi. Gak ada kegiatan lain yang lebih seru gitu," tukas Kania. Aldi kala itu hanya geleng-geleng kepala. Kini, Aldi benar-benar penasaran dengan perilaku yang menjadi pemandangan biasa di luar negeri sana. Dimanapun dan kapanpun, bercifman seolah bukan hal tabu lagi. Meski di keramaian sekalipun. Ragu, ia mulai memajukan wajahnya. Memangkas sisa jarak yang tinggal 1 jengkal saja. Dengan jantung yang berdegup kencang, Aldi semakin mencondongkan wajahnya. Dan, kap, satu kecupan singkat ia daratkan di bibir Safina. Jantungnya terasa lolos dari tempatnya. Kedua tungkai kakinya melemas. Tubuhnya terasa memanas. Pantas saja orang-orang begitu candu melakukannya meski bukan dengan pasangan sekalipun. Seumur-umur, baru kali ini Aldi merasakannya. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Namun ternyata, ia menginginkannya lagi dan lagi. Sayangnya, saat akan kembali melakukan hal yang sama, mata Safina keburu terbuka. Aldi yang wajahnya sudah sangat dekat buru-buru menariknya kembali. Dengan grogi. Sampai-sampai ia begitu salah tingkah. Malu sampai ke ubun-ubun. 4. Kenapa, Mas? Tanya Safina gelagapan. Tentu karena ia pun sok bukan main saat melihat wajah Aldi berada tepat di hadapannya. Dengan posisi yang nyaris tak ada jarak. "Oh, gak ada. Gak apa-apa." Aldi buru-buru menggeleng. "Tegang. Sepertinya sudah azan. Aku wudhu duluan." Aldi mengalihkan perhatian. Dia turun dari tempat tidur dengan tergesa lalu memasuki kamar mandi. Membasuh wajahnya dan menyegarkan otaknya agar pikiran tak kemana-mana. "Ayo wudhu. Kita salat dulu," kata Aldi begitu kembali memasuki kamar. Wajahnya terlihat segar dan berseri-seri. Apalagi rintik air di ujung rambutnya masih tersisa. Safina mengangguk lalu menyibak selimut yang masih membungkus tubuhnya. Ia merasa tidurnya semalam sangat singkat. Meski begitu, ia tetap bersemangat. Sepasang suami istri itu kini tengah mendirikan salat subuh berjamaah. Bukan hal baru karena selama ini sudah mulai terbiasa. Namun, salat subuh kali ini ada yang berbeda. Jika biasanya Aldi langsung berdiri dan melipat kembali sajadahnya, kini laki-laki itu malah berbalik. Ragu, tangannya perlahan terulur pada Safina. Safina sempat membeku.
Tak percaya dengan penglihatannya. Kemudian, ia buru-buru menyambut tangan Aldi dengan menciumnya taksim. Tanpa diduga, sebuah kecupan mendarat di pucuk kepala Safina yang masih terbungkus rapi oleh mukena. Safina sempat malu untuk mengangkat kepala. Meski bukan di kening, tapi itu sudah cukup membuatnya bahagia dan berbunga-bunga. Sampai-sampai perasaannya melambung ke angkasa. Tidurlah lagi. Masih pagi, kata Aldi saat merapikan kembali alat salatnya. Perlahan, ia mulai bisa menunjukkan perhatiannya pada sang istri. Safina menggeleng pelan. Aku gak terbiasa. Ya, sudah. Kalau gitu diam aja di kamar. Masih terlalu pagi untuk melakukan aktivitas, balas Aldi. Mas. Safina menengadah, menatap sang suami yang mulai melepas baju panjang. Aku mau olahraga. Kayaknya di bawah ada tempat nge-gym, timpal Aldi. Kamu tunggu aja di sini, sepertinya yang lain juga belum pada keluar kamar. Safina akhirnya mengangguk pasrah. Dia membiarkan Aldi untuk keluar dari kamar. Sedangkan dirinya memilih untuk memainkan ponselnya. Sayangnya, ia bukan tipe orang yang anteng berlama-lama bermain ponsel. Boring, itu yang dirasakannya. Apalagi dia tak memiliki banyak teman di sosial media. Merasakan cuaca masih sangat dingin, Safina kembali menaiki tempat tidur. Membungkus tubuhnya dengan selimut sambil mengulum senyum. Mengingat lagi momen semalam yang menurutnya sangat mendebarkan. Tanpa sadar, Safina kembali tertidur. Tentu karena semalam memang kurang istirahat. Saat matahari mulai muncul, Aldi baru kembali ke kamarnya. Tatapannya langsung tertuju pada Safina yang seluruh tubuhnya terbungkus selimut. Hanya menyisakan kepala yang wajahnya tersorot cahaya matahari dari celah kecil tirai yang sedikit terbuka. 5. Aldi tersenyum. Tak ingin mengganggu tidur lelap Safina, dia langsung menuju kamar mandi. Membasuh seluruh tubuhnya yang tadi sempat berkeringat. Setelah rapi dengan kaos lengan panjang dan celana kargo, barulah Aldi membangunkan Safina. Mau ikut jalan-jalan bareng yang lain gak? Kalau mau, ayo bangun. Tuturnya. Safina langsung membuka mata. Mengucek sebentar untuk menormalkan penglihatannya yang sempat buram. Maaf, ketiduran. Tuturnya serak. Lalu menuruni tempat tidur. Mas sudah siap aja. Kenapa gak bangunin dari tadi? Gak apa-apa. Kasian, kayaknya tidurmu nyenyak banget, balas Aldi. Aku mandi dulu kalau gitu. Safina melangkah cepat ke kamar mandi. Sayangnya, saking terburu-buru, ia lupa membawa handuk. Apalagi baju ganti. Tak ayal, hal itu membuat Safina kebingungan setelah menyelesaikan mandinya. Vin, lama banget mandinya. Ayo kita turun. Aldi mengeraskan suaranya agar terdengar oleh Safina. Aku lupa bawa handuk, jawab Safina. Malu sebenarnya, tapi dia tak punya pilihan. Padahal tinggal bilang dari tadi, balas Aldi. Gegas ia meraih handuk lalu mengetuk pintu kamar mandi. Safina membuka pintu sedikit sekali. Hanya mengulurkan tangannya saja. Apa jadinya ya kalau pintu ini tiba-tiba kebuka lebar, kelakar Aldi diakhiri tawa pelan. Mas, jangan bercanda. Buruan handuknya. Timpal Safina dengan jantung berdebar kencang. Iya, nih. Tak ingin membuat Safina ketakutan, Aldi memberikan handuk itu ke tangan Safina. Makasih, kata Safina seiring pintu yang kembali ditutup. Hanya berselang beberapa detik, pintu itu terbuka lagi. Lalu dia keluar dengan hanya mengenakan handuk di atas lutut. Aldi sempat menelan ludah. Terpaku pada leher jenjang sang istri yang rambutnya dicepol asal. Mas, aku mau ganti baju. Boleh tolong berbalik dulu? Pinta Safina. Padahal udah halal ini. Aldi bergumam pelan. Meski begitu tetap menurut. Membelakangi Safina yang sedang mengenakan pakaiannya dengan tergesa. Hanya berselang 10 menit, Safina sudah siap. Mengenakan jilbab biru langit cerah yang terlihat modis dan cocok di kulitnya, berbekal tutorial dari medsos, ia nampak berbeda. Definisi tertutup tapi tetap terlihat menarik. Tak kampungan apalagi udik dan ketinggalan zaman.
Seperti yang sering dikatakan Kania selama ini. Melihat Safina dalam balutan baju tersebut, Aldi sempat terpana. Anggun dan cantik paripurna. Mas, aku sudah siap. Perkataan Safina membuat Aldi langsung tersadar. Oh, iya. Ayo. Aldi kikuk. Ia berjalan canggung keluar. 6. Dari kamar. Diikuti Safina dari belakangnya. Hati-hati turun tangganya. Pegangan. Kata Aldi mengingatkan. Safina mengangguk kecil lalu mengulum senyum. Menyadari makhluk dingin bak kulkas 2 pintu kini mulai mencair. Vin, sarapan dulu. Abis itu kita berangkat. Seru Ayu begitu melihat kemunculan adiknya. Safina dan Aldi bergabung. Duduk saling bersisian. Menyantap setangkup roti tawar dan 1 gelas susu putih. Cukup untuk mengganjal perut keduanya yang kosong. Begitupun dengan anggota keluarga yang lain. Ada yang memakan nasi goreng, ada juga yang hanya memakan buah. Yang penting perut terisi. Hari ini, pokoknya full jalan-jalan. Kata Raya antusias. Iya, tapi Bumil jangan sampai kecapean. Kakek juga, balas Ayu mengingatkan. Siap. Raya mengangguk cepat. Tepat jam 8 pagi, saat matahari mulai menyorot hangat, mereka semua keluar dari villa. Menaiki mobil masing-masing untuk menuju tempat yang direncanakan, beberapa tempat wisata sudah diagendakan untuk mengisi hari liburan mereka. Sesuai permintaan anak-anak, tempat pertama yang dikunjungi yaitu Taman Safari Indonesia. Mereka sudah tak sabar untuk melihat banyaknya satwa di sana. Kayaknya pengunjungnya ramai. Pegangan tangan ya biar pada gak terpisah, kata Davin mengingatkan. Maklum, long weekend, balas Rehan. Ia menggenggam erat tangan sang istri. Menjaga wanita yang sedang mengandung buah hatinya itu. Pegangin tangan Safina. Biar gak terpisah. Tita Ayu. Aldi sempat menatap Safina sebentar. Kemudian mengulurkan tangannya. Dengan malu-malu, Safina menyambut tangan Aldi. Bergandengan erat. Safina mengulum senyum diam-diam. Bahagia sekali. Hatinya bermekaran bak bunga mawar yang sedang mereka indah. Sayangnya, senyumnya itu tiba-tiba pudar saat melihat seseorang yang dikenalinya. Bukankah itu Kania? Mantan pacarnya Mas Aldi, gumam Safina mulai resah. Tangannya mendadak dingin dan perasaannya tak enak. 7. Safina, ayo. Safina tersentak saat tangannya ketarik Aldi yang mulai melangkah. Tatapannya seketika teralihkan dari Kania yang juga mulai menjauh. Oh, iya, Mas. Safina tersenyum kikuk. Kamu kenapa sih? Tanya Aldi menyadari perubahan raut wajah Safina. Oh, gak apa-apa kok. Safina hanya menggeleng. Tak ingin mengatakan apapun. Biarlah keberadaan Kania di sana hanya disadari oleh dirinya seorang. Semoga Mas Aldi dan keluarganya gak berpapasan dengan Kania, harap Safina dalam hatinya. Ia hanya tak ingin terjadi keributan atau kejadian tak mengenakan di acara liburannya tersebut. Buruan. Jauh banget jalannya. Ayu menyeru karena jarak Aldi dan Safina masih beberapa langkah di belakang keluarganya itu. Iya. Aldi menyahut lantang. Ayo, kita nyusul yang lain, lanjut Aldi seraya menarik tangan Safina pelan. Tetap menggenggamnya sepanjang perjalanan. Hari itu anak-anak begitu bahagia. Mereka begitu antusias melihat satwa yang ada di sana. Sesekali mengambil foto sebagai kenangan-kenangan. Bukan hanya anak-anak, tapi orang dewasa pun ikut bahagia. Termasuk Aldi dan Safina. Apalagi Safina baru pertama kali mengunjungi tempat wisata seperti itu. Dulu, saat sekolah, tak jarang pihak sekolahnya mengadakan acara study tour, entah itu ke Puncak, Yogyakarta ataupun tempat terkenal lainnya. Hanya saja, karena terkendala biaya, Safina tak pernah sekalipun ikut. Tak heran, saat keinginan demi keinginan masa kecilnya itu kini terpenuhi, jiwa anak kecil dalam dirinya berjingkrak-jingkrak. Bahagia. Untungnya, ketakutannya untuk berpapasan dengan Kania tak pernah terjadi. Saking luasnya tempat tersebut, mereka seolah tak ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain,
hingga kekhawatiran dalam diri Safina benar-benar sirna saat meninggalkan tempat wisata tersebut dan berganti ke tempat wisata lain. Entah karena mulai terbiasa, atau karena mulai menyadari perasaannya, Aldi kembali menggenggam tangan Safina di setiap tempat yang didatangi. Entah itu di keramaian atau di tempat sepi sekalipun. Suaminya itu seolah tak ingin membiarkan istrinya berjalan sendirian. Ayu yang menyadari hal itu tersenyum merekah. Rasa syukur menelusup ke dalam hatinya. Ia bahagia melihat kebersamaan adiknya bersama sang istri yang terlihat adem ayem dan dibumbui sedikit keromantisan. Kenapa senyum-senyum sendiri? Davin merangkul pundak sang istri yang berjalan di sampingnya. Nostalgia masa lalu ia melihat kebersamaan Aldi dan istrinya. Lanjut Davin menebak. Ayu mengangguk. Masa-masa itu tuh seru tahu. Kayak yang sudah cinta tuh, tapi gengsi mengakui. 8. Aku sih enggak. Cinta ya bilang cinta. Makanya sejak awal mau nikahin kamu, balas Davin dengan senyum isengnya. Kamu kan cowok, Mas. Kalau cewek tuh lebih tinggi gengsinya. Malu aja gitu kalau cowoknya gak mulai duluan, timpal Ayu gemas. Untung aku peka. Jadi aku gak gengsi mulai duluan, balas Davin. Tapi Aldi kayaknya kurang peka deh. Dia terlalu santai pada perasaannya sendiri. Gak tahu aja, zaman sekarang sulit cari istri seperti Safina. Sederhana, baik, cantik, gak neko-neko, pintar masak, dan lain-lain, sungut Ayu gregetan. Sabar, namanya juga belum lama kenal. Cinta itu perlu dipupuk, biar tumbuh lalu mereka indah, balas Davin. Ya, semoga aja, Mas. Aku udah kadung cocok sama Safina. Ayu mendengus pelan. Tatapannya terus tertuju pada Aldi dan Safina yang beberapa langkah di depan sana. Saat siang menjelang, mereka beristirahat sejenak sembari melaksanakan salat duhur. Juga menikmati makan siang. Setelah cukup lama beristirahat, barulah kembali melanjutkan jalan-jalan ke tempat wisata terakhir. Asar stop, ya. Kasian Bumil. Kakek juga nanti kecapean. Davin memberi komando saat mereka hendak memasuki tempat wisata terakhir. Oke. Yang lain kompak menyeru. Masih ada waktu lebih dari 1 jam untuk menikmati banyaknya wahana permainan di sana. Ini kenapa bapak-bapaknya yang sangat bersemangat. Kelakar Riri. Bapak-bapaknya juga kan sama, sayang. Jarang banget liburan. Kerja, kerja dan kerja. Makanya momen-momen kayak gini tuh harus dimanfaatkan betul-betul, timpal Ricky yang berganti-ganti menikmati wahana seperti Flying Fox dan lain-lain. Baiklah. Nikmati, karena sebentar lagi akan kembali ke rutinitas semula, rumah, anak-anak, kerja, begitu terus setiap hatinya. Berputar-putar. Timpal Riri dengan senyum lebarnya. Bukan hanya Ricky, Raihan dan Davin pun sama. Mereka mencoba semua wahana yang tersedia. Sedangkan para perempuannya lebih banyak menjadi tim hore. Karena baik Ayu maupun Riri tak memiliki keberanian lebih. Biasanya, Raya yang selalu paling berani. Tapi kini, kondisinya sedang hamil dan tidak memungkinkan. Mau coba, Vin? Tawar Ayu. Safina menggeleng cepat. Enggak, Mbak. Aku takut. Sama. Ayu tersenyum lebar. Karena dia memang tak pernah memiliki keberanian untuk mencoba hal-hal seperti itu. Matahari mulai redup. Suara anak-anak juga mulai jarang terdengar. Sepertinya mereka mulai kelelahan. Hingga tenaganya tersisa sedikit. 9. Sudah ya. Sekarang kembali ke villa. Nikmati suasana sorenya dari villa saja. Kata Davin saat waktu yang disepakati telah datang. Iya, Pak. Aku juga mau rebahan, pegel, rengek Syafia yang nampak sayu. Aku juga. Siva ikut menimpali. Oke, let's go ke villa. Nanti kalau sudah istirahat, bisa berenang sambil nunggu maghrib, timpal Davin bersemangat. Ye berenang. Vino menyeru cepat. Anak tengah Davin dan Ayu itu memang paling senang bermain air. Seluruh keluarga Adiputra pun kembali menaiki mobil masing-masing. Meninggalkan lokasi wisata terakhir yang dikunjungi.
Hingga akhirnya mobil mereka berhenti di depan villa. "Ayo turun," titah Ayu pada anak-anaknya. Para penumpang mobil lain pun turun bergantian. Di saat bersamaan, sebuah mobil yang kaca jendelanya terbuka lewat pelan-pelan di hadapan mereka. Suara musik dari audio mobil tersebut begitu menghentak nyaring hingga membuat keluarga Adiputra menoleh bersamaan ke arah mobil tersebut. Mata Ayu melebar saat mengenali salah satu penumpang mobil di dalam sana, Kania. Dia memang duduk paling pinggir hingga terlihat jelas. Bukan hanya Ayu yang sempat melihat keberadaan Kania, tapi juga Aldi sebagai mantan kekasihnya. Mata Aldi tak kalap membulat dari sang kakak. Selain mengenali Kania, Aldi juga mengenali beberapa orang lain yang berada di mobil tersebut. Orang-orang yang sama dengan yang bertemu dengan dirinya di klub. Orang yang sama dengan yang memaksanya meminum minuman keras dan orang yang sama dengan yang menyebabkan dirinya kecelakaan. Pandangan Aldi dan Ayu belum beralih dari mobil yang baru saja melewati mereka. Keterkejutan mereka akan keberadaan Kania semakin menjadi saat melihat mobil itu berhenti di villa yang berada tepat di samping villa yang mereka tempati. Ayu seketika menatap Aldi. Pikiran buruk mulai memenuhi kepala Ayu. Aldi buru-buru menggeleng saat ditatap seperti itu oleh Ayu. Dia seolah paham, jika kakaknya itu sekarang sedang mencurigai dirinya. "Ayo masuk-masuk semuanya. Istirahat." Davin mengalihkan perhatian semuanya dengan mengajak semua anak-anak untuk masuk. Begitupun dengan yang lain seperti Pak Damar, Pak Lukman dan Bu Ratih. Ricky dan Riri juga sama, mengiring keempat anak mereka untuk memasuki villa. Disusul Raya juga Raihan, dan yang paling terakhir, yaitu Ayu, Aldi dan Safina. Sebelum memasuki villa, Ayu sempat menghentikan langkahnya. Kembali menatap Aldi dengan tatapan curiga. "Di, beneran bukan kamu kan yang ngasih tahu Kania kalau kamu ada di sini?" Tanya Ayu ingin meyakinkan diri. "Bukan, Mbak. Sumpah." Aldi mengangkat kedua jarinya membentuk huruf V. "Lagi pula, setelah menikah 10, aku gak pernah lagi menghubungi dia," lanjut Aldi sungguh-sungguh. "Baiklah, Mbak percaya. Tapi kamu jangan sekalipun coba deketin dia," timpal Ayu tegas. Aldi mengangguk mengerti. "Ya sudah, ayo masuk," ajak Ayu. Suara tawa Kania dan teman-temannya di depan villa sebelah terdengar membahana seiring langkah kaki Ayu dan Aldi yang memasuki villa. Lalu samar dan hilang saat pintu tertutup. Untuk meredakan rasa lelah setelah seharian berjalan-jalan, di antara mereka ada yang langsung memasuki kamar masing-masing, ada pula yang hanya duduk-duduk di sofa depan. Aldi dan Safina termasuk yang langsung memasuki kamar. Apalagi Aldi memang ingin meredakan rasa keterkejutannya setelah melihat keberadaan Kania dan teman-temannya. "Aku udah lihat Kania sejak di taman safari tadi," aku Safina sembari menunduk dalam. "Apa?" Aldi langsung tersentak. "Kenapa gak bilang?" Lanjutnya penuh penekanan. "Kenapa aku harus bilang?" Safina malah membalikkan pertanyaan. "Ya, biar jaga-jaga aja." Aldi kebingungan menjawab. "Aku pikir gak ada gunanya untuk bilang. Takutnya malah membuat suasana tak nyaman. Aku juga berpikir hanya akan melihatnya sekilas saja. Gak tahu kalau ternyata villanya sebelahan," ungkap Safina. Aldi mendengus pelan. "Ya sudahlah, gak usah dibahas. Ada ataupun gak ada dia juga gak ngaruh. Gak akan merubah apapun, toh kita di sini dan dia di sana." Safina tersenyum tipis. Ada kelegaan mendengar pengakuan Aldi baru saja. Dia mulai menduga-duga, apa perasaan Aldi pada mantan kekasihnya itu benar-benar telah hilang atau hanya kepura-puraan. "Istirahatlah dulu, capek." Aldi menjatuhkan badannya ke atas tempat tidur lalu berbaring di sana. Meredakan kelelahannya juga menormalkan perasaannya. "Kamu gak capek?" Aldi menatap Safina yang masih duduk sembari menatap ponselnya. Safina menggeleng. "Seru malah. Soalnya aku belum pernah liburan kayak gini," akunya penuh senyuman. Aldi kembali terdiam. Meski begitu, matanya masih saja tertuju pada Safina yang masih anteng dengan ponselnya. "Kamu lagi apa sih? Lihatin apa?"
Tanya Aldi dengan kening berkerut. Ini, lagi baca-baca pengumuman di grup RT. Pak RT mengumumkan kalau di universitas tempatnya mengajar sedang mengadakan program kuliah gratis. Syaratnya memang gak mudah. Harus bersaing dengan banyaknya orang-orang yang juga ingin melanjutkan pendidikan. Banyak tes juga. Kalau misal aku ikut daftar, boleh gak, Mas? Aku pengen banget ngerasain rasanya kuliah, beber Safina dengan pancaran mata penuh pengharapan. Grup RT. Sejak kapan kamu masuk grup RT segala? Tanya Aldi. 11. Sejak Pak RT datang ke rumah. Pak RT bilang, dari satu rumah harus ada satu orang yang masuk grup RT. Karena takut Mas terganggu dengan pekerjaan, jadi aku beri nomorku saja untuk dimasukkan. Katanya sih agar bisa berdiskusi lebih mudah dan praktis setiap kali ada acara atau kegiatan. Safina menerangkan. Oh, jadi Pak RT punya nomormu dan kamu juga nyimpen nomornya. Aldi kembali bertanya. Safina hanya mengangguk membenarkan. Sering berbalas pesan. Pikiran Aldi mulai kemana-mana. Safina menggeleng cepat. Menepis dugaan sang suami. Gak pernah berbalas pesan. Di grup aja aku cuma nyimak gak pernah nimbrung, karena sadar masih warga baru, jawab Safina. Baguslah. Aldi menimpali singkat. Jadi gimana? Tanya Safina lagi. Apanya? Aldi bangun dari tidurannya. Menatap Safina lekat. Boleh daftar kuliah atau enggak? Coba-coba saja. Lolos alhamdulillah, kalau gak lolos berarti belum rezeki, timpal Safina. Aldi mendesis pelan. Nantilah dibicarakan pulang dari sini. Aku mau mandi dulu. Gerah. Aldi bergegas bangkit lalu berjalan menuju kamar mandi. Sedangkan Safina hanya menatap heran, karena biasanya suaminya itu kedinginan. Tumben sekarang kegerahan. Sore ini, anak-anak begitu asik berenang. Suara mereka terdengar riang dan penuh keceriaan. Sebagian orang dewasa pun ada yang ikut berenang sekaligus menjaga anak-anak di dalam air. Sebagian lagi ada yang memilih menikmati teh hangat seraya duduk bersantai. Memperhatikan pemandangan yang begitu indah sepanjang mata memandang. Dari villa sebelah, suara tak kalah riuh. Kania dan teman-temannya pun sama-sama sedang berenang sambil sesekali diikuti suara sorakan. Seperti tak ada beban. Hanya kebebasan. Kata-kata yang lamat-lamat terdengar pun seringnya tak pantas didengar. Kata-kata kasar, jorok, begitu mudahnya terlontar. Ayu yang bisa mendengarnya hanya geleng-geleng kepala sambil sesekali mengucap istighfar di hati. Aldi yang berada tak jauh dari Ayu, hanya bisa menunduk dalam. Malu, pernah menentang sang kakak demi wanita yang kala itu masih berada di hatinya tak peduli bagaimana lakunya. Menjelang malam, suasana di villa yang ditempati Kania semakin berisik. Musik disko menghentak sampai-sampai terdengar jelas ke villa yang ditempati keluarga Adiputra. Seolah-olah klub malam telah berpindah ke sana. Para keluarga Adiputra yang berencana akan meneruskan permainan semalam pun merasa tak nyaman. Tak bisa benar-benar menikmati malam itu dengan ketentuan dan kesunyian. Orang-orang di villa sebelah ganggu banget sih. Setel musik sampai sekencang itu. Apa gak bisa pelan aja gitu? Biar cuma mereka yang dengar, gerutu Riris Raya mengorek-ngorek telinganya yang keberisikan. 12. Kayaknya mereka sengaja deh, itu mungkin lagi berpesta di dalamnya. Bisa jadi sambil minum-minum juga, balas Ricky. Itu kan orang-orang yang mobilnya tadi lewat waktu kita sampai di villa, tutur Pak Damar. Iya, itu. Mantan pacarnya Aldi kan, kata Raya. Iya, Ayu menyahut pendek. Apa mereka perlu ditegur ya biar gak terlalu berisik? Usulnya. Biar aku aja, Kak, kata Aldi yang merasa tak enak hati dengan tingkah mantan kekasihnya yang membuat malam liburan terakhir keluarganya tak nyaman. Dia benar-benar merasa malu dengan tingkah mantan kekasihnya itu malam ini. Hingga sosok Kania semakin terlihat buruk di mata keluarganya. Jangan, cegah Ayu lantang. Sudah bagus dia gak tahu ada kamu di sini. Atau mungkin, dia memang tahu kalau kamu di sini. Makanya cari perhatian,
lanjutnya menebak. Ia ragu kalau hal itu hanya sebatas kebetulan belaka. 13. Sehari sebelumnya, Kania yang seringkali memantau media sosial keluarga Adiputra, melihat postingan Raya ketika membagikan video di puncak. Video yang diambil di depan villa dan serta-merta memperlihatkan sekelilingnya membuat ia yang dulunya lumayan sering bolak-balik liburan ke sana langsung bisa menebak di mana villa tersebut. Tak ditunda lagi, Kania langsung menghubungi teman-temannya, meminta mereka untuk menemani dirinya ke puncak. Ia juga langsung membooking villa yang bersebelahan dengan villa yang ditempati keluarga Adiputra. "Ma, Pa, aku mau liburan ke puncak," kata Kania pada kedua orang tuanya. "Mau ngapain? Sama siapa?" tanya Pak Amar tegas. "Sama teman-teman lah, Pak. Liburan. Mumpung weekend. Kapan lagi coba? Suntuk banget tahu di rumah mulu. Kerja terus setiap hari." Kania memajukan bibirnya dengan wajah ditekuk. "Papa ikut," timpal Pak Amar. Ia merasa cemas andai melepas putrinya begitu saja. "Apaan sih, Pa? Ini tuh cewek doang. Papa ngapain ikut? Ganggu kesenangan anak muda aja." Kania mencebik. Kesal. "Yakin cuma cewek doang?" tanya Pak Amar ragu. "Iya, Pa. Beneran. Kalau gak percaya, nanti Papa lihat saja kalau temanku datang ke sini buat jemput," jawab Kania meyakinkan. "Emang berangkatnya sekarang? Gak besok aja gitu?" Pak Amar melirik jam tangan. "Sudah jam 4 sore. Iya, Pak, sekarang. Kalau besok tanggung di sananya cuma semalanem." "Liburan apaan kalau cuma 1 malam doang?" timpal Kania. "Tapi kayaknya jalanan macet deh, ini kan long weekend." Pak Amar mengingatkan. "Gak apa-apalah. Yang penting nyampe," balas Kania santai. Pak Amar yang sulit sekali menolak permintaan sang putri akhirnya mengangguk. "Yang penting bisa jaga diri. Jangan berbuat yang macam-macam. Liburan-liburan aja. Ingat, jaga nama baik keluarga," timpal Pak Amar penuh penekanan. "Siap, Papa." Kania mencifem pipi ayahnya itu dengan senyum merekah. Setelah itu segera berlalu ke kamarnya, memasukkan beberapa baju ke dalam koper sembari menunggu jemputan. Hampir jam 5, jemputan itu datang. Pak Amar ikut mengantar Kania ke teras sambil memperhatikan isi dalam mobil. Memastikan perkataan putrinya benar. Saat Pak Amar melihat hanya ada 3 orang wanita di dalam sana, dia merasa lega. Lalu membiarkan putrinya itu untuk masuk. "Hati-hati, ya. Jaga diri," kata Pak Amar tegas. 14. "Oke, Om. Kami berangkat ya," jawab mereka bersamaan. Mobil yang membawa Kania pun meninggalkan pekarangan rumah Pak Amar. Setelah sedikit menjauh, mereka bersorak kegirangan. Merasa berhasil karena telah mengelabui ayahnya Kania. Dan di tengah-tengah perjalanan, 3 teman laki-laki mereka ikut naik. Hingga isi mobil menjadi lebih penuh dan semakin riuh. "Pacarmu gak ikut, kan?" tanya salah satu teman laki-lakinya. Kania memang tak pernah menceritakan apapun tentang pernikahan Aldi yang tiba-tiba. Dia hanya menanggapinya dengan gelengan kepala pelan. "Jangan sedih, kan ada kita-kita. Nanti di sana kita bersenang-senang. Kita berpesta. Aku juga sudah bawa stok minuman. Puas-puasin deh pokoknya," timpal temannya itu. Sesuai dugaan, jalanan menuju puncak memang macet. Perjalanan yang biasanya ditempuh kurang dari 3 jam saja, ternyata membutuhkan waktu lebih lama. Setelah 5 jam perjalanan, barulah mereka sampai. Semuanya turun bergantian dari dalam mobil. Tatapan Kania langsung tertuju pada villa yang ada di sebelah. Villa tersebut sudah sepi menandakan para penghuninya sudah istirahat. "Kania, ngapain bengong di situ? Ayo masuk," teriak salah satu temannya di ambang pintu villa yang sudah terbuka. Kania mengangguk malas lalu berjalan memasuki villa. Keinginannya untuk melihat Aldi tak terpenuhi karena perjalanan yang lama. Hal itu membuat mood Kania langsung berubah jelek. "Aku langsung istirahat," katanya pada yang lain. Loh, kok langsung istirahat?" protes yang lain. "Capek.
Pegel banget macet-macetan. Besok lagi aja kalau mau senang-senang, jawab Kania seraya melangkah lesu menuju salah satu kamar yang ada di sana. Dia menjatuhkan badannya dengan kasar ke atas pembaringan. Berbaring sambil menatap langit-langit kamar dengan nanar. Membayangkan apa yang sedang dilakukan Aldi di sana. Mau ngapain? Kania langsung bangkit saat salah satu teman laki-lakinya membuka pintu kamarnya. Anterin koper. Santai aja kali. Takut banget. Balas laki-laki tersebut. Oh, simpan saja di sana. Terus tutup lagi pintunya, sahut Kania. Oke. Laki-laki itu menurut. Setelah menyimpan koper di pojok kamar, ia melangkah menuju pintu. Sempat melirik dulu ke arah Kania tapi lekas keluar. Di tengah-tengah cuaca malam puncak yang dingin, Kania tidur sendirian. Meringkuk di bawah selimut tebal dengan perasaan tak nyaman. Dia seolah tak sabar menunggu agar segera pagi. Saat pagi menjelang, Kania bergegas keluar villa. Berjemur untuk menghangatkan badan dengan sinar. 15. Matahari yang baru muncul. Tatapannya terus tertuju ke arah sebelah. Berharap Aldi muncul lalu melihat dirinya. Sayangnya, keinginannya tak lagi terpenuhi. Aldi tak kunjung keluar. Hingga Kania mendengus kecewa. Begitu melihat ponsel, ia mendapati postingan Riri di salah satu media sosial yang mengatakan sedang bersiap-siap untuk ke taman safari. Mengantar anak-anak yang ingin melihat banyaknya satwa di sana. Tak menunggu lagi, Kania kembali masuk ke dalam villa. Siap-siap yuk, katanya pada teman-temannya. Kemana? Tanya salah satu temannya. Taman safari, jawab Kania. Ngapain? Kayak anak-anak aja. Salah satu temannya berdecak pelan. Aku pengennya ke sana. Emang taman safari buat anak-anak doang? Kan di sana banyak teman lo juga, timpal Kania asal. Sialan loh. Temannya itu melempar bantal ke arah Kania. Meski begitu mereka tetap bersiap-siap. Apalagi Kania memang donatur utama di antara mereka. Mau tidak mau, mereka menurutinya. Saat bersiap menuju taman safari, Kania bisa melihat seluruh keluarga Adiputra juga sedang bersiap. Mereka menaiki mobil yang berbeda-beda. Lalu saat mobil-mobil itu melaju, Kania dan teman-temannya juga ikut bergerak. Sepanjang perjalanan, Kania memikirkan bagaimana caranya bisa bertemu dengan Aldi. Apalagi melihat begitu banyaknya keluarga Adiputra yang ikut. Lah merasa tak mungkin ada kesempatan. Karena mantan kekasihnya itu dikelilingi keluarganya yang bukan hanya seorang dua orang. Bisa-bisa dirinya kena semprot andai ketahuan mengikuti lelaki yang sudah beristri tersebut. Saat sudah sampai di taman safari, sebelum Safina melihat Kania, Kania duluan yang melihat kebersamaan Aldi dan istrinya itu. Hati wanita yang usianya nyaris seumuran dengan Safina itu sangat teriris melihat tangan Aldi yang menggenggam tangan Safina. Mantan kekasihnya itu seolah begitu perhatian dan ingin menjaga sang istri. Kamu beneran melupakan aku dan mulai mencintai istrimu itu, Di. Lirih Kania dengan jantung terkoyak. Jahat kamu, Di. Padahal aku sudah berniat untuk menunggumu. Menunggumu lepas dari wanita kampungan itu. Aldi, ayo. Mendengar suara Ayu, Kania lekas membalikkan diri. Lata ingin kakaknya Aldi itu melihat dirinya ada di sana. Dan Kania hanya bisa mengikuti Aldi diam-diam. Itu juga tak berlangsung lama karena tempat yang semakin penuh hingga ia kehilangan jejak. Kania juga tak tahu Aldi dan keluarganya akan kemana lagi setelah dari tempat tersebut. Dia juga berencana untuk tak lagi mengikuti. Apalagi teman-temannya itu mulai curiga. 16. Kania tentu tak ingin kemalangan nasibnya diketahui teman-temannya. Apa jadinya kalau mereka tahu, kedudukan Kania tergantikan oleh wanita yang menurutnya jauh di bawahnya. Benar-benar menjatuhkan harga dirinya. Setelah dari taman safari, Kania pasrah mengikuti keinginan teman-temannya. Seraya terus memikirkan caranya agar bisa bertemu Aldi diam-diam. Menjelang sore, Kania mengajak teman-temannya untuk segera pulang ke villa. Begitu melihat keberadaan mobil Adiputra, Kania sengaja membuka kaca jendela mobilnya lebar-lebar.
Tentu dengan tujuan agar Aldi melihat keberadaan dirinya. Kita lihat, apa kamu masih memiliki perasaan padaku? Apa kamu masih peduli padaku? Gumam Kania. Ia sengaja tak menoleh ke arah Aldi. Tentu agar keberadaan dirinya di sana dianggap kebetulan. Namun saat mobil mulai menjauh, ia lekas menoleh. Ingin melihat reaksi Aldi. Mantan kekasihnya itu hanya mematung, ekspresi yang sulit dibaca oleh Kania. Dan yang lebih menjengkelkan, dia kembali melihat Aldi menggandeng istrinya padahal hanya berjalan menuju villa. Sialan, gerutunya kasar. Kamu kenapa sih, Kan? Tanya temannya keheranan. Oh, gak apa-apa. Kania tersenyum samar, menutupi letupan emosi yang memenuhi D4-nya. Tak ingin larut dalam kemarahan dan kekesalan, Kania akhirnya memilih untuk menikmati liburannya. Mengisi sorenya dengan berenang bersama. Tubuh langsingnya hanya tertutupi bikini hingga hampir memperlihatkan seluruh badannya. Tak ayal, hal itu membuat mata teman laki-lakinya sulit sekali dialihkan. Dan diam-diam, mereka hanya bisa menelan ludah. Malam menjelang, niat mereka berpesta akhirnya terwujud. Botol-botol minuman berjejer di atas meja. Musik disko sengaja diputar kencang-kencang. Beberapa dari mereka tengah asik menikmati minuman itu dengan tubuh mengikut irama musik. Ada juga yang asik berpacaran dan bercifman tanpa merasa tabu dan malu. Sedangkan Kania masih duduk sendirian. Sekencang apapun musik di sana, pikirannya masih saja melayang. Minumnya. Seorang teman laki-laki Kania mengulurkan gelas yang sudah diisi lalu duduk di samping Kania. Rugi banget udah jauh-jauh ke sini cuma bengong doang. Nanti dululah. Kania mendorong pelan gelas tersebut. Tak berselera. Sejujurnya, setelah berpacaran dengan Aldi, Kania mulai pelan-pelan meninggalkan dunia malam seperti itu. Hanya sesekali kembali jika sedang benar-benar ingin. Itu pun tak sampai benar-benar mabuk. Dari tadi nanti-nanti terus. Kamu belum minum satu gelas pun, timpal temannya itu. Kamu kenapa sih? Ada masalah? Ayo cerita. Lelaki tersebut merangkul pundak Kania. Lebih mendekatkan diri. Aku mau keluar bentar. Mau cari angin. Kania memilih menghindar. Ia lekas beranjak dari duduknya dan berjalan keluar dari villa. Angin malam langsung menyapu kulitnya. Dingin tapi menyegarkan jiwanya yang memang terasa gersang. Lah, 17. Lalu duduk di kursi besi yang ada di depan villa. Memandang langit cerah di atas sana. Sesekali, tatapannya tertuju pada villa sebelah. Di mana seluruh keluarga Adiputra juga sedang berkumpul di halaman, meski Kania tak bisa mendengar apapun dari arah villa sebelah, tapi dia bisa melihat kebersamaan keluarga itu yang begitu kompak dan hangat. Ada rasa iri yang mulai menelusup ke relung hatinya. Iri melihat keseruan keluarga mereka. Iri melihat kebersamaan keluarga mereka. Sedangkan dirinya, selalu sepi, sendiri. Dari cahaya lampu yang menyorot, Kania bisa diam-diam melihat keberadaan Aldi. Lelaki itu tampak bahagia. Tawa sesekali menghiasi bibirnya. Ada rindu yang kembali menghantam jiwanya. Rindu melalui hari-hari dengan kekasihnya itu. Omelan demi omelan yang dulunya sering dilontarkan Aldi, perlahan dirindukannya. Perhatian demi perhatian yang diberikan mantan kekasih hatinya, semakin diingatnya. Bajumu kependekan. Ganti yang agak tertutup. Kania, salat dulu. Belajar salat. Senakal-nakalnya kita, usahakan jangan tinggalkan salat. Meski dirinya seringkali tak mendengar penuturan itu, tapi Aldi seolah tak bosan mengingatkan. Jangan sering keluar malam-malam. Dunia malam itu lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Jaga pergaulan. Karena gak semua yang anggap kita teman itu membawa pada kebaikan. Dulu, Kania akan mencebik mendengar setiap ucapan tersebut. Tapi kini, semua itu tak pernah terdengar lagi. Tak ada lagi yang mengingatkan dirinya. Tak ada lagi yang memperhatikan dirinya. Lagi-lagi hati Kania terkoyak saat melihat Aldi selalu bersebelahan dengan istrinya. Bahkan keduanya terlihat saling melirik satu lain. Penuh senyuman. Tak lama,
Tangan sepasang suami istri itu kembali saling bertautan. Saling menggenggam hangat. Sit. Kania bangun dengan kasar. Menekan kuat D4 danya yang berdenyut nyeri. Lalu melangkah cepat menuju villa. Masuk ke dalamnya kemudian membanting pintu dengan kencang. Beruntung musik yang masih menghentak menyamarkan suara dentuman tersebut. Aku mau minum. Kania duduk dengan kasar di atas sofa. Menuang minuman ke dalam gelas lalu meneguknya. Ingin melupakan sejenak rasa sakit yang begitu membakar hatinya. Di tempat berbeda, keluarga Adiputra memang memilih membiarkan apa yang terjadi di villa sebelah. Kalau sampai nanti malam masih mengganggu, baru kita tegur. Kasihan anak-anak keberisikan. Usul Pak Damar. Mereka pun setuju. Lalu kembali menikmati kebersamaan keluarga dengan saling bercanda tawa. Waktu merangkak semakin malam. Mereka lalu memutuskan untuk masuk ke dalam kamar masing-masing. Mengistirahatkan badan setelah diisi dengan jalan-jalan seharian. Begitupun dengan Aldi dan Safina. Mereka sudah berada di dalam kamar. Jantung Safina kembali berdebar kencang saat harus menghadapi malam bersama. Ia keluar dari kamar mandi dengan salah tingkah dan perasaan grogi. Apalagi saat menyadari ditatap sedemikian rupa oleh Aldi. 18. Bagaimana tidak, malam itu, Safina terlihat mempesona dengan baju tidur berbentuk dress selutut. Warna merah muda begitu menyatu dengan kulitnya yang mulai putih bersih karena jarang keluar rumah. Seperti biasa, rambutnya digerai indah dan sesekali jatuh menutupi sebagian wajahnya. Aku mau tidur, kata Safina sambil menunduk. Malu-malu. Oh, iya. Aldi seketika menggeser posisi lebih ke samping. Memberi space yang lebih luas. Safina lalu naik ke atas tempat tidur. Tidur menyamping di samping Aldi. Bagaimana hari ini? Tanya Aldi berbasa-basi. Safina lalu mengubah posisi. Dia menyamping menghadap Aldi. Menyenangkan. Aku bahagia sekali. Beruntung sekali aku bertemu dengan keluargamu. Semuanya baik. Dan akhirnya aku bisa merasakan apa yang selama ini hanya bisa aku impikan, ungkap Safina penuh senyuman. Apa? Hanya beruntung bertemu keluargaku saja. Bertemu denganku tak beruntung gitu? Tanya Aldi lagi. Safina tersenyum canggung. Tentu saja itu juga. Kalau gak ketemu Mas, mana mungkin aku ketemu keluarga Mas, jawab Safina malu-malu. Apa? Kamu juga merasa beruntung menikah denganku? Aldi kembali bertanya. Safina diam membeku. Dia bingung harus mengatakan apa. Meski sejujurnya pertanyaan itu begitu mudah jawabannya. Aku beruntung bisa menjadi istrimu. Tapi, sebaliknya, Mas gak beruntung memilikiku, timpal Safina seraya menggigit bibir bawahnya. Sadar diri, dirinya tak mungkin dicintai. Aldi beringsut mendekat, menatap paras sang istri dari jarak teramat dekat. Siapa bilang aku tidak beruntung? Katanya pelan. Pelan sekali. Bahkan hanya terdengar seperti bisikan. Safina mendongak, menatap mata bening Aldi untuk menuntut penjelasan. Kamu cantik, kamu baik. Siapapun yang memilikimu pasti beruntung, lanjut Aldi semakin mendekatkan diri. Safina terkesiap. D4 danya naik turun dengan cepat. Kedua pipinya mulai merona mendengar penuturan Aldi. Bahagia. Juga berbunga-bunga. Melihat wajah Safina yang merona. Aldi merasa gemas luar biasa. Jiwanya meronta-ronta. Hingga tanpa sadar, ia semakin mencondongkan wajahnya. Mengunci tatapannya pada bibir ranum sang istri. Boleh? Tanya Aldi pelan. Safina tak kuasa menjawab. Hanya deburan jantungnya saja yang semakin bergemuruh hebat. Lalu dengan cepat ia menutup matanya. Saat menyadari jika jarak wajah sang suami nyaris terkikis abis. Dan sesaat kemudian, seluruh tubuhnya terasa merinding luar biasa saat bibirnya benar-benar dipagut lembut oleh sang suami. 19. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti. Sepasang suami istri yang belum menjalani pernikahan lebih dari 2 bulan itu terlalu larut dalam rasa yang tak biasa. Perasaan yang baru keduanya rasakan seumur hidup.
Sapuan hangat bibir masing-masing masih sama-sama keduanya nikmati di tengah-tengah gemuruh jantung yang semakin menggelora. Cuaca yang semula terasa dingin tiba-tiba berubah panas. Apakah saat bibir keduanya menyatu semakin dalam? Safina tersengal. Sempat kesulitan bernapas hingga terpaksa melepaskan tautan bibirnya perlahan. Matanya pun terbuka pelan. Diselingi rona pipi yang semakin bersemu kemerahan. Lalu menyembunyikannya di balik kedua telapak tangan. Aldi pun tak kalah malu-malu. Ia menarik wajahnya sedikit menjauh. Diiringi senyum kikuk dan salah tingkah. Hingga hanya bisa menggaruk tengkuk yang sebenarnya tak gatal. Namun satu hal, kini ia tak penasaran lagi bagaimana rasanya bercifman. Satu hal yang sudah sering sekali ia lihat tapi tak pernah sekalipun dilakukannya. Dan ternyata, ia merasa tak puas hanya satu kali saja melakukannya. Ada dorongan untuk kembali memintanya. Lagi dan lagi. Seolah ada zat yang membuat dirinya kecanduan. Sayangnya, saat Aldi hendak menyosor istrinya untuk kedua kali, ketukan di pintu kamar membuatnya buru-buru menarik diri. Hingga Aldi dan Safina sempat saling tatap. "Biar aku buka," kata Aldi. "Kamu diam di situ, jangan menunjukkan diri. Ingat, cuma pakai baju pendek," lanjutnya mengingatkan. Ia mulai overprotektif. Tak ingin penampilan sang istri yang tidak tertutup terlihat orang lain. Sekalipun keluarganya sendiri. Safina hanya mengangguk. Seluruh tubuhnya tersembunyi di balik selimut tebal. Hanya kepalanya saja yang terlihat. Sedangkan Aldi langsung turun dari tempat tidur. Melangkah malas untuk membuka pintu. Namun senyumnya langsung terukir tipis begitu pintu itu terbuka. Kak Davin. Kenapa, Kak?" tanya Aldi. Villa sebelah masih saja berisik. Kasihan anak-anak gak bisa tidur. Apalagi Fajar. Dia nangis terus. Sudah disefsui, sudah digendong, tetap aja nangis, ungkap Davin gusar. "Temenin aku untuk tegur mereka," lanjut Davin menjabarkan. Sejujurnya, Aldi sudah malas berurusan dengan Kania. Mantan kekasihnya itu begitu keras kepala dan sulit untuk dinasehati. Namun karena Davin yang meminta, ia merasa tak kuasa untuk menolak. "Oke, Kak. Aku pakai jaket dulu," timpal Aldi. "Aku tunggu di bawah," balas Davin. Aldi mengangguk lalu berbalik. Melangkah untuk mengambil jaket yang tersampir di bantalan sofa. 20. "Aku ke villa sebelah dulu. Kamu tunggu di sini ya." "Gak lama kok," kata Aldi pada Safina. "Villa sebelah," ulang Safina. Ada rasa cemburu yang menelusup ke relung hatinya saat mengingat jika di villa tersebut ada Kania. "Iya." Aldi pun menceritakan alasannya. "Hati-hati," kata Safina. Aldi mengangguk lalu melangkah menuju pintu. Saat akan keluar, tiba-tiba ia membalikkan badan. Menatap Safina yang juga sedang menatap ke arah dirinya. Aldi melangkah lagi menghampiri Safina. Tiba-tiba mendaratkan sebuah kecupan di kening istrinya itu. Dengan tujuan menenangkan. Entah apa alasannya tapi dia ingin melakukannya. "Tidur saja duluan. Aku gak lama," tuturnya setelah kembali tegak. Safina yang perasaannya masih terbang di awang-awang hanya mengangguk tipis. Pipinya menahan senyum yang ingin segera mereka akibat kecupan yang tiba-tiba tersebut. Setelah Aldi keluar kamar seraya menutup pintu rapat-rapat, barulah Safina bisa tersenyum begitu mereka. Lah sampai mengipas wajahnya sendiri akibat rasa panas yang membakar. Seumur-umur, ia baru pertama kali merasakan perasaan tersebut. Jatuh cinta. Sebelum-sebelumnya, ia hanya sibuk memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup di tengah-tengah kesulitan yang dialaminya. Dan kini, perasaan itu nyata adanya. Meski tidak berwujud, tapi terasa di hatinya. "Ya Allah, bolehkah aku meminta agar pernikahan ini berlangsung bahagia?" Tak ada air mata apalagi perpisahan seperti yang selama ini digadang-gadang, harap Safina dengan sungguh-sungguh. Sedangkan Aldi langsung menghampiri Davin di lantai bawah. Ternyata di sana bukan hanya ada Davin seorang, tapi juga ada Ayu yang masih menggendong si bungsu,
juga ada Raya yang ditemani Raihan. Mereka benar-benar keterlaluan. Gak tahu waktu. Ini sudah jam 10 malam tapi masih aja berisik. Apa kuping mereka mampet sampai gak bisa mendengar suara sekencang ini? Gerutu Raya kesal. Ibu hamil satu itu sampai kesulitan untuk tidur. Jangankan kamu, Rai. Nih, Fajar aja nangis terus. Kayaknya dia ngantuk tapi berisik, timpal Ayu. Makanya aku ajak Aldi buat negur mereka, sahut Davin yang juga ikut geram dengan kelakuan anak muda tersebut. Ayo, Di, lanjut Davin pada adik kiparnya itu. Aldi mengangguk lalu melangkah di belakang Davin. Berjalan keluar dari villa dan terus mengayunkan kaki menuju villa sebelah yang suara musiknya masih menghentak. Biar aku yang bicara, Di. Kamu cukup temenin aja, kata Davin saat mereka hampir sampai. Aldi mengangguk mengerti. Mereka pun akhirnya sampai di teras villa. Davin langsung memijit bel juga mengetuk pintu. Sayangnya suara itu tak terdengar sama sekali karena tersamarkan musik yang menghentak. 21. Davin kembali mengetuk pintu dengan kencang. Saking kencangnya, daun pintu yang tidak terkunci itu sampai terbuka sedikit. Davin menoleh pada Aldi. Gak dikunci. Apa kita langsung masuk saja? Ayo, balas Aldi. Ia terus mengikuti Davin memasuki villa. Mata kedua lelaki berbeda usia itu membelalak melihat keadaan di dalam villa. Ada orang yang sedang sempoyongan dan masih saja terus meneguk minuman dalam botol. Ada yang sudah terkapar di sofa dengan mulut terus meracau tak karuan. Mereka mabuk parah. Hingga tak peduli situasi di sekitar. Davin hanya bisa mengurut D4 sambil terus-terusan mengucap istighfar. Ia sampai geleng-geleng kepala melihat kelakuan anak muda zaman sekarang yang jauh dari aturan agama. Aldi yang ikut merasa miris dengan keadaan di hadapannya hanya bisa membatin tak percaya. Ternyata wanita yang sempat dijadikan kekasihnya itu begitu jauh pergaulannya. Namun, kening Aldi mengernyit saat tak melihat keberadaan mantan kekasihnya itu. Tak menunggu lagi, Davin langsung menghampiri sound yang masih terus memutar musik menghentak. Bak sedang berada di klub malam. Lalu mematikannya dengan segera. Membuat suasana langsung sunyi seketika. Kenapa musiknya berhenti? Mengganggu kesenangan orang saja. Orang yang sempoyongan tadi bersuara. Matanya sayu dan bau alkohol menguar dari mulutnya. Davin sudah mengambil ancang-ancang. Siapa tahu orang tersebut menyerangnya. Namun, orang itu justru ambruk di lantai. Tengkurap dengan mulut masih meracau. Mereka semua mabuk, kata Aldi. Davin mengangguk. Ayo kita pulang. Yang penting musiknya sudah berhenti. Aldi dan Davin melangkah menuju pintu keluar. Namun langkah mereka tiba-tiba terhenti saat mendengar suara teriakan. Tolong. Aldi dan Davin saling tatap, lalu mereka melangkah cepat mencari-cari sumber suara. Membuka pintu demi pintu kamar yang ada di sana. Hingga akhirnya sampai di pintu kamar terakhir. Di sana, terlihat Kania sedang ditindih oleh salah satu teman lelakinya. Wanita yang ada dalam kungkungan tubuh kekar sang lelaki itu terus saja berontak. Namun tentu saja tenaga lelaki tersebut jauh lebih kuat. Tolong, lepas. Kania terus berusaha mendorong, menendang, tapi apa daya, tenaga lelaki yang sedang berada di bawah pengaruh alkohol itu seperti kesetanan. Terus berusaha mencifmi Kania. Bahkan baju wanita itu sudah koyak di beberapa bagian akibat tarikan kasar dari sang lelaki. Aldi dan Davin langsung mendekat. Mereka menarik paksa lelaki yang masih saja berusaha mencumbui teman wanitanya itu. Brengsek. Ganggu saja kalian. Laki-laki tersebut langsung murka. Hingga pukulan dan tendangan berkali-kali melayang ke arah Davin. 22. Beruntung Davin bisa menangkis semua pukulan dan tendangan itu. Lalu membalas pukulan serupa dan berhasil mendarat di beberapa bagian tubuh lelaki tersebut. Tak perlu dibantu Aldi, karena hanya dengan beberapa pukulan saja sudah mampu membuat orang tersebut terhuyung dan jatuh tersungkur. Sedangkan Kania yang masih ketakutan dan tubuhnya kegemetaran,
langsung berlari dan memeluk Aldi sembari menangis. "Aku takut, Di. Aku takut," kata Kania dengan suara bergetar. Keadaan mantan kekasihnya itu begitu memprihatinkan. Rambut acak-acakan, baju koyak di beberapa bagian, juga ujung bibir sedikit berdarah. Tubuhnya juga masih gemetaran dan masih terisak. "Kamu baik-baik saja?" tanya Aldi seraya melepaskan pelukan Kania perlahan. Meski Aldi ikut iba melihat kondisi mantan kekasihnya itu, tapi Aldi sadar, dirinya kini sudah berstatus suami. Tak pantas membiarkan wanita lain memeluk dirinya bagaimanapun keadaannya. Kania menggeleng cepat. Air mata terus saja menganak sungai di pipinya. Ia benar-benar ketakutan. Tak menyangka temannya sendiri tega berbuat seperti itu padanya. "Sepertinya dia sok, Di," kata Davin. "Kita gak mungkin meninggalkan dia di sini. Sedangkan semua teman-temannya tepar dan tidak sadarkan diri," lanjut Davin. "Maksudnya?" tanya Aldi tak mengerti. "Mungkin kita harus bawa dia ke villa," jawab Davin ragu. "Apa?" pekik Aldi. "Ya, gak ada pilihan. Membiarkan dia tetap di sini berbahaya. Takutnya kejadian ini terulang lagi," timpal Davin. Aldi mendengus pelan. Ia tak tahu apa keputusan Davin itu adalah pilihan yang tepat atau tidak. Namun ia juga memang merasa kasihan pada Kania. "Ya sudah, terserah Kak Davin saja," jawab Aldi akhirnya. Davin mengangguk. "Kania, kamu ikut ke villa kami, ya? Bahaya kalau masih di sini." Kania mengangguk tipis. Kedua tangannya masih menyilang di D4 dengan tubuh tak hentinya gemetaran. "Ayo," ajak Davin. Dia melangkah lebih dulu. "Ayo, kan." Aldi mendorong pelan punggung Kania agar berjalan mengikuti Davin. Sedangkan dia tetap di belakang untuk mengawasi. Kania melangkah ragu. Kedua kakinya terus bergetar selama berjalan. Air mata juga belum berhenti menetes di kedua pipinya. Begitu melihat keadaan di ruangan tengah villa, Kania ikut meringis melihat keadaan teman-temannya yang tak sadarkan diri. Ada yang tergeletak di lantai, ada juga yang di sofa. Begitu sampai di luar villa, Kania sempat mengembuskan napas lega. Namun bibirnya mendesis pelan akibat hawa dingin yang menyapu kulitnya. Baju kurang bahan yang dipakainya tak cukup melindunginya dari angin. 23. Malam. Melihat Kania berkali-kali mengusap kedua lengannya, Aldi merasa iba. Ia juga tak enak hati andai membiarkan mantan kekasihnya itu memasuki villa dan bertemu dengan keluarganya dengan pakaian seperti itu. Pakaian seksi yang nyaris mempertontonkan buah D4-nya. Juga lengan terbuka sampai ke tiak. "Kania, pakai ini." Aldi mengulurkan jaket yang baru saja dibukanya. Kania menerimanya. "Makasih," desisnya pelan. Nyaris tak terdengar. Aldi hanya mengangguk tipis. Pikirannya mulai memikirkan Safina. Takut istrinya itu berpikir yang tidak-tidak. "Ayo, masuk. Mungkin kamu akan sungkan, tapi percayalah, semua yang ada di sini orang baik," kata Davin begitu sampai di depan villa. Kania mengangguk samar. Benar apa yang dikatakan Davin, dia sangat tegang, juga sungkan, tapi dia juga tak pilihan lain. Malam ini, yang dibutuhkannya hanya tempat yang aman. Tempat yang menjauhkannya dari kejadian yang membuatnya merasa trauma. Davin masuk terlebih dahulu. Dia disambut senyuman Ayu yang merasa lega. Di pangkuannya masih ada si bungsu yang akhirnya terlelap setelah musik berhenti tadi. "Alhamdulillah, Mas, akhirnya berhenti juga. Tenang banget rasanya malam ini," tutur Ayu penuh senyuman. Namun senyum itu tiba-tiba redup saat melihat Kania muncul di ambang pintu. Diikuti Aldi di belakangnya. Bukan hanya Ayu yang terkejut. Safina yang menemili untuk turun ke lantai bawah karena merasa khawatir pada Aldi yang tak kunjung kembali, hanya bisa mematung di ujung tangga. Hatinya langsung mencelos pedih melihat mantan kekasih suaminya itu berada di sana. Apalagi melihat jaket yang semula dipakai Aldi kini sudah berpindah di mantan kekasihnya itu.